Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ba'du. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendirikan sholat secara berjamaah, terlebih untuk kaum laki-laki, karena banyak hadis-hadis yang memberikan motivasi tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid. Maka di sini kami bawakan sebuah tulisan buku yang sangat berharga dari tulisan Ustadz kita, Ustadz Muslim Al-Atsari hafizahullah, tentang 40 hadis tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Di antaranya adalah yang pertama, masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lokasi kota yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sedangkan lokasi kota yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 671, juga Ibnu Khuzaimah nomor 1293, dan Ibnu Hibban nomor 1600. Dalam hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa faedah yang sangat berharga. Di antaranya adalah keutamaan membangun masjid, sebab masjid adalah lokasi yang paling Allah cintai dari suatu kota. Jadi membangun masjid adalah merupakan amal saleh, dan masjid merupakan tempat yang paling mulia. Maka ketika Bapak Ibu semuanya membangun dan ikut menyengkoyong atau ikut membantu pembangunan masjid, maka berarti Anda masuk pada kategori mendukung dalam tempat yang sangat baik pembangunan masjid ini. Yang kedua, Imam Nawawi yang wafat pada 676 Hijriah rahimahullah menjelaskan, lokasi kota yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kenapa? Karena masjid adalah rumah-rumah untuk ketaatan dan fondasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini dilihat dalam syarah Muslim pada hadis nomor 671. Yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan lokasi kota yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Karena pasar adalah tempat penipuan, tipu daya, riba, sumpah palsu, menyelisih janji, berpaling dari zikrullah, dan selainnya yang semakna dengannya. Di dalam kitab syarah Muslim Imam Nawawi, itu kenapa dikatakan tempat yang paling jelek. Maka ketika kita berada di pasar, berusaha menjauhkan dari hal-hal demikian, adanya penipuan, tipu daya, riba, ya, kemudian mengisi janji,
berpaling dari zikrullah, itu tinggalkan semuanya biar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wajib mengimani sifat Allah mencintai. Sesuatu yang dia cintai dengan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi sifat Allah mencintai. Yang kelima, Allah juga mencintai sebagai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai sebagian makhluknya melebihi sebagian lainnya sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Yang keenam, wajib mengimani sifat Allah membenci sesuatu yang dia benci dengan tanpa menyerupaikan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala membenci sebagian makhluknya melebihi sebagian lainnya sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya. Jadi inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jadi ini merupakan motivasi kepada kita bahwasanya tempat yang paling mulia adalah masjid, kemudian yang paling jelek adalah pasar karena beberapa alasan tadi. Maka bagaimana ketika kita di pasar berusaha tidak berbuat tipu daya, tidak berbuat riba, tidak berpaling dari zikrullah dan yang sejenisnya, biar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajma'in.